진짜 나랑 결혼한 거 아니었어? 우리 진짜 결혼한 거냐? 남이랑 똑같이 결혼하냐고. 왜 나한테 물어봐야? 너네 내가 생각한 것만 반대서 나한테. Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Di episode 6 ini, kita ditunjukkan scene di mana ayah Yongjae juga datang ke rumah sakit, tempat Haewon dirawat. Saat itu, Ji-eun ketemu dengan ayah Yongjae di depan pintu, dan mereka pun masuk bersama ke dalam. Saat sudah selesai menjenguk, ayah Yongjae bilang kalau Ji-eun jangan salah paham dan cemburu, karena Haewon sudah seperti keluarga sendiri dan mereka sudah kenal sejak kecil. Yongjae yang mendengar itu pun heran, emangnya ada apa kok sampai dibilangin kayak gitu. Ji-eun yang mendengar itu pun bilang gak apa-apa, katanya gitu. Saat itu Yongjae mengantar Ji-eun pulang, lalu dia pun balik lagi ke rumah sakit untuk menunggu Haewon. Ji-eun yang melihat itu hanya bisa diam dalam cemburunya guys. Kasihan Ji-eun, bahkan dia sampai nungguin Yongjae sambil jalan-jalan di depan rumahnya. Karena sudah kelamaan nunggu, Ji-eun pun ketiduran di depan pintu loh. Bahkan saat Yongjae datang, dia bisa-bisanya bilang khawatir ke Haewon karena nggak bisa tidur sendirian. Beda dengan Ji-eun yang bisa tidur di mana saja. Setelah mendengar pernyataan itu pun Ji-eun agak kecewa. Lalu dia pun ngelak kalau dia nggak nungguin Yongjae di luar. Saat itu tiba-tiba saja Ji-eun nanya, siapa orang yang dia cintai? Yongjae yang mendengar itu pun agak heran, kok tiba-tiba nanya seperti itu. Ji-eun yang nggak sadar bilang itu pun tiba-tiba langsung mengalihkan topik pembicaraan ke yang lainnya guys. Esok paginya, Ji-eun bangun dan menanyakan, kesambet apa tiba-tiba kok Yongjae masak bubur. Lalu, Yongjae bilang kalau ini untuk orang sakit. Ji-eun yang mendengar itu pun agak kecewa karena itu pasti untuk Haewon guys. Dan tiba-tiba nanya, kalau aku sakit apa kamu akan memasakkan bubur seperti ini juga buat aku? Yongjae yang mendengar itu pun kaget. Dan lagi-lagi Ji-eun mengalihkan topik pembicaraan yang gak masuk akal lagi guys. Siangnya Ji-eun pun mengantarkan buburnya untuk Haewon karena Yongjae nggak bisa guys, dan dia pun ketemu dengan ibu mertuanya di sana. Tiba-tiba saja Ji-eun diajak untuk ketemu nenek Yongjae. Ya kalian pasti tahu lah ya, dia pasti disuruh bertani dong. Saat itu nenek Yongjae selalu nyindir-nyindir Ji-eun. Ji-eun yang mendengar perkataan nenek Yongjae pun berdebat balik dan menyindir cucu kesayangannya yaitu Yongjae. Sebenarnya cucu kesayangannya itu kasar, gak sopan, dan lain-lainnya. Hal itu membuat nenek Yongjae pun sakit seketika. Dan saat akan dibantu, yang ada Ji-eun ikutan gak kuat ngangkatnya guys. Proses pengangkatan nenek Yongjae masuk ke rumah pun sangat lama. Bener-bener tersiksa ya gak sih? Mana dia jatuh, kejedot lah, kegelundung lah, ya ampun. Scene berpindah pada Yongjae yang siap-siap akan berangkat menemui Haewon. Namun tiba-tiba saja Ji-eun bilang kalau dia harus memakai cincinnya karena saat itu dia pernah ditanyakan nenek dan ibunya, maka akan jadi masalah. Dan Ji-eun bilang untuk pulang lebih cepat karena Ji-eun akan membuatkan sup ubur-ubur kesukaan Yongjae. Yongjae yang mendengar itu pun agak gembira guys. Saat itu Ji-eun langsung belajar untuk membuat sup ubur-ubur. Saat malamnya masakan Ji-eun pun dicoba oleh Yongjae. Ya sesuai dugaan lah ya, pasti nggak enak guys. Namun tiba-tiba saja Ji-eun menanyakan cincinnya di mana. Ternyata cincinnya tertinggal di toko Haewon. Dan saat itu Ji-eun meminta Yongjae untuk menelpon Haewon dan bertanya, apakah cincinnya ada di sana? Namun Yongjae berbohong kepada Ji-eun kalau Haewon nggak melihat dan nggak tahu apa-apa mengenai cincin tersebut. Yongjae. Ji-eun yang mendengar itu pun marah dan Yongjae akan membelikan yang baru. Namun Ji-eun gak mau guys, karena cincin pernikahan itu bukan sembarangan barang yang bisa ditinggal dan dibeli lagi. Bener sih itu. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Ji-eun yang udah gak tahan pun meluapkan semua emosinya ke Yongjae yang selalu takut dan gak enakan sama Haewon. Padahal mah Haewon selalu semena-mena dengan Yongjae. Di sisi lain Yongjae marah karena pernikahan mereka kan cuma sebatas pernikahan kontrak, dan itu pun juga Ji-eun dibayar, gak lebih dari itu. Kenapa Ji-eun harus ngatur-ngatur seperti seorang istri? Ji-eun yang mendengar perkataan itu pun merasa sakit hati guys, dan berakhirlah diam-diaman seperti biasanya.
Esok paginya, saat Yongjae bangun, Ji-eun gak ada. Dikira Yongjae, Ji-eun sudah pergi dari rumahnya. Ternyata Ji-eun gak pergi guys, dan sedang menemui Min Hyuk untuk memeriksa novel Ji-eun. Di sisi lain, teman-teman Ji-eun datang ke rumah Yongjae untuk minta maaf. Namun saat itu tiba-tiba saja Yongjae keluar dan gak memperbolehkan mereka untuk masuk. Teman-temannya yang gak kehabisan akal pun masuk lewat jendela yang udah rusak. Alhasil seperti sebelumnya, buah, kamar, pakaian, dan lain-lain sudah mereka rasakan dan mereka pakai guys. Saat itu tiba-tiba saja Dongwook membuka komputer Ji-eun dan menemukan sebuah kenyataan. Ternyata selama ini Ji-eun dan Yongjae hanya kawin kontrak. Saat Yongjae akan masuk, dia dikagetkan dengan teman-teman laknatnya yang sudah di dalam. Saat itu juga Ji-eun dikabari kalau teman-temannya sudah tahu tentang kawin kontrak mereka. Di sisi lain, teman-teman Ji-eun meminta agar investasi yang mereka tawarkan sebelumnya itu diterima oleh Yongjae, dan Yongjae mau berinvestasi ke perusahaan mereka. Mereka yang bingung pun berembuk bersama. Ji-eun yang gak habis akal pun dia bilang kalau dia akan melaporkan mengenai peminjaman di bank oleh teman-temannya tersebut, rumah yang dijual oleh temannya dan menelantarkannya di luar negeri. Maka mereka akan masuk penjara guys. Hal itu membuat teman-temannya takut. Ji-eun bilang agar dia bekerja di bawah manajemen Yongjae dan akan dipotong 30% dari gajinya setiap bulan untuk melunasi semua hutang yang telah dilakukan oleh teman-teman laknatnya tersebut. Namun mereka tetap nggak mau guys. Esok paginya Ji-eun dikagetkan dengan bungkusan yang ternyata itu adalah foto pernikahan mereka. Yongjae yang malu-malu meminta agar fotonya dipajang di kamar Ji-eun saja. Namun Ji-eun gak mau karena ada mukanya Yongjae. Begitu juga dengan Yongjae, gak mau ada mukanya Ji-eun. Jadi mereka pun main batu gunting kertas guys, agar fotonya bisa digantung ataupun dipajang di kamar di antara mereka berdua. Hasil dari main batu gunting kertas tersebut, Yongjae kalah guys, tapi tetap gak mau dan disuruh untuk digantung di ruang tamu saja. Akhirnya mereka pun memasang foto pernikahan mereka. Ya, meski Yongjae cuma bisa nyuruh-nyuruh doang sih. Di sisi lain, Shin berpindah pada Haewon yang sedang memegang cincin pernikahan milik Yongjae. Dan dia pun memutuskan untuk menelpon Yongjae, mengajaknya untuk bertemu di luar. Namun saat itu Ji-eun bertanya, itu dari siapa? Yongjae menjawab itu dari kantor guys. Dasar tukang bohong. Lalu Shin pun berakhir. Thank you untuk yang sudah nonton ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya untuk terus dukung Mimin. Bye-bye.